Kali ini kita akan mempelajari tentang astronomi posisi, yang mempelajari tentang tata letak benda-benda luar angkasa di bola langit kita dan juga beberapa ilmu penerapannya. Nah, pertama untuk pengenalan, kita harus mengenal dulu apa itu bola langit dan kenapa ini penting. Jadi untuk mempelajari benda-benda luar angkasa kan kita harus tahu posisinya di mana. Nah, karena itu digunakan bola langit. Nah, basically bola langit itu adalah perpanjangan bola bumi kita diproyeksikan ke langit. Jadi apabila ini bumi kan ada utara, selatan, dan ini ada ekuator. Nah, karena itu kita biasanya memproyeksikan ini, kita anggap di luar sini ada satu bola yang lebih besar, dinamakan bola langit. Dan seluruh objek itu menempel di sini-sini di bolanya. Nah, karena di sini itu ada perpanjangan dari bumi ke langit, maka itu disebut sebagai bola langit. Ya, contoh kalau misalnya di sini ada utara, berarti perpanjangannya ini ke atas ini adalah kutub langit utara. Ini juga di selatan diperpanjangkan juga menjadi kutub langit selatan. Ekuator atau ini tempat di mana Indonesia berada, ya kan nama dinamakan ekuator. Kalau bisa diperpanjangkan di sini, itu akan disebut sebagai ekuator langit. Nah, kurang lebih bola langit itu adalah perpanjangan atau ekstensi dari bumi ke langit. Nah, jadi di sini itu jarak dari bumi ke mari itu jaraknya diabaikan. Begitu. Terus di sini itu dianggap bumi adalah pusat dari segalanya, begitu. Meskipun pada akhirnya ini bukan, tapi dianggap sebagai begitu agar mempermudah perhitungan kita. Terus selanjutnya setelah mengenal ini, kita akan mengenal berbagai konsep. Jadi yang paling penting di astronomi posisi 2 itu adalah sistem koordinatnya. Nah, sistem koordinatnya itu ada beberapa. Nah, pertama itu sistem koordinat yang biasa, sistem koordinat geometri. Ini ada Cartesian, polar, silinder, bola, dan lain sebagainya. Ini yang biasanya digunakan di matematika. Yang di mana di astronomi itu kurang sering dipakai, namun ini harus cukup penting diketahui juga. Soalnya biasa di OSK itu ada keluar-keluar soal-soal kayak gini. Kalau geometri itu ada Cartesian yang kayak HY, polar, silinder, dan bola gitu. Tapi yang biasa dipakai itu Cartesian. Terus selanjutnya ini yang mulai penting di astronomi adalah pertama ada muncul sistem koordinat geografis. Sistem koordinat geografis ini uh, memakai sistem membelah bumi-bumi kita. Jadi kita ini biasanya dari ilmu geografi sih. Jadi di mana ekuator kita itu di tengahnya ekuator uh, akan menjadi pusat dari latitude sama longitude gitu. Latitude. Kalau longitude itu biasa dari dari Greenwich. Jadi cara menghitung sistem koordinat geografis itu adalah kita membagi dulu. Anggap ini ada suatu ekuator. Terus dari sini ke atas kita itu biasa bagi jadi 9. Di mana di paling utara itu ada 90 derajat atau di sini langsung 90 derajat utara. Ini 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus di sini kita akan membagi lagi seperti kurang lebih kayak gini. Kita anggap satu tempat ini di mana Greenwich berada itu sebagai 0 derajat longitude, dan kalau bisa diputar kayak gini itu setiap satu kayak gini itu tambah 10 derajat. Dan juga kalau misalnya untuk latitude dari ekuator naik ke atas tambah 10 derajat tambah 10 derajat tambah 10 derajat itu total 90 derajat. Intinya itu adalah kayak geografi biasa di mana 0 derajat itu berada di ekuator untuk latitude dan longitude itu berada di Greenwich. Nah, terus diputar gitu. Jadi dihitung dari gitu. Itu tata geografis. Dan juga yang penting itu adalah bahwasannya di astronomi sering dipakai simbol ini, simbol C untuk menjadikan dia sebagai petanda lintang. Terus selanjutnya setelah sistem koordinat geografis itu ada sistem koordinat horizon. Sistem koordinat horizon ini merupakan sistem koordinat yang uh, lumayan udah sering dipakai dari zaman dulu karena ini kan paling mudah. Dimana kita memakai sistem di mana kita berada itu sebagai sistem koordinat kita.
Jadi kalau misal saya berada di bumi, di Jakarta, maka yang ditinjau itu dari Jakarta gitu. Jadi kalau misal di sistem koordinat horizon, kita pertama harus tahu bahwasanya di mana kita berpijak. Ini misal orang di mana kita berpijak, itu semuanya namanya horizon. Nah, jadi daerah yang kita pijak itu datar, kita anggap semua horizon. Nah, dari sana kita baru akan memakai itu sebagai acuan untuk menghitung koordinatnya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu beberapa eh, acuan-acuan yang biasa dipakai. Yang pertama ada zenith. Zenith itu adalah tempat di mana langsung kita nengok ke atas, itu namanya zenith. Dan juga tempat di mana kita berada di bawah itu namanya nadir. Jadi kalau misalnya kita angkat kepala kita 90 derajat ke atas, itulah dinamakan zenith. Dan di paling bawah itu adalah nama nadir. Terus yang kayak tadi horizon, di mana kita berpijak, itu di daerah kita berpijak, datarnya itu adalah horizon. Dan terus ada juga yang namanya meridian. Meridian ini adalah eh, garis hayal sebenarnya dari utara yang ke selatan, tapi dia melewati zenith gitu. Itu yang dinamakan meridian. Jadi kalau misal kalian membentangkan tangan, satu di utara, satu di selatan, ditarik garis gitu melewati zenith, itu yang dinamakan meridian. Terus selanjutnya, em, untuk tata koordinatnya sendiri ada altitude sama azimuth. Biasanya altitude itu, bukan biasanya sih, emang altitude itu adalah ukuran dari bawah tanah, dari horizon ini diukur ke atas, ke arah zenith. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya dari sini naik ke atas sekitar 45 derajat, ini kan di tengah. Berarti ini altitude 45 derajat. Sedangkan azimuth kita harus ukur dari arah utara ke arah timur. Ini totalnya ini kan satu lingkaran kan 360 derajat. Berapa derajat itu yang disebut sebagai azimuth. Jadi kurang lebih gambarnya itu nanti seperti ini. Di mana di tengah-tengah ini ada zenith, di bawah ini nanti ada keadaan nadir. Terus dari arah utara ke arah timur kita tarik lingkaran gini. Seberapa derajat itu kita namakan azimuth. Nah, dari sini, dari bawah tanah ini kita tarik ke atas berapa derajat, itu namanya altitude. Gitu. Jadi dari definisi ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama kita kan ada altitude dan juga ada zenith. Nah, altitude ini kan dari utara dari horizon ditarik garis atau ditarik beberapa derajat ke atas ke arah zenith. Nah, oleh karena itu ada juga yang namanya dinamakan sebagai jarak zenith. Jarak zenith ini sebenarnya cuman dari zenith ukur berapa derajat ke arah horizon gitu. Jadi kalau misalnya dari bawah ke atas, zenith kan pas di tengah-tengah itu, pas di paling atas. Itu biasa dikasih sebagai zenith sama 90 derajat dari altitude. Nah, oleh karena itu ini altitude sama 90 derajat. Oleh karena itu jarak zenith adalah 90 derajat dikurang altitude. Karena jarak zenith itu adalah mengukur dari zenith ke bawah itu berapa derajat. Nah, karena itu sesuai dengan definisi jarak zenith adalah 90 derajat kurang altitude. Selanjutnya, untuk lebih mengerti ini, kita akan langsung melihat contoh soal. Jadi yang pertama adalah disuruh sketsakan posisi bintang yang berada di altitude sama dengan 60 derajat dan juga azimuth sama dengan 60 derajat. Sesuai tadi, kita kan harus tahu dulu horizon. Horizon itu di mana kita berpijak. Jadi contoh yang satu ini, di mana kita berpijak, dibuat suatu daerah datar kayak gini. Ini yang dinamakan sebagai horizon. Terus karena ada horizon, kita harus kasih dulu titik-titik di titik-titik kardinalnya. Titik-titik kardinal adalah titik utara, timur, selatan, barat. Ingat kalau misalnya ini horizon, berarti di mana kita berpijak, di sebelah kanannya utara ada timur, dan di sebelah kirinya utara ada barat. Ini kalau bisa ditinjau dari di mana kita berpijak dan kita melihat ke arah sini. Terus selanjutnya adalah kita tarik garis ke ini. Anggap ini sebagai zenith.
Berarti yang ditanyakan altitude 60 derajat, azimut 60 derajat. Nah, berarti kurang lebih azimut 60 derajat dari utara ke arah timur. Kalau suatu lingkaran kan 360 derajat. Berarti utara ke timur ini adalah 90 derajat. 60 derajat kurang lebih di sini. Baru ditarik ke atas, ini 60 derajat. Kalau dari sini kemarin kan 90 derajat, berarti 60 derajat sekitar di sini. Jadi posisinya itu adalah kurang lebih di sini. Gitu. Oke. Untuk soal yang B, kurang lebih sama saja. Cuman sekarang ditanya altitude sama dengan minus 30 derajat, azimut sama dengan 120 derajat. Untuk kayak gini, pertama sama saja. Pertama kita harus gambar dulu eh, letak kita. Misalnya orangnya di sini, ini horizon. Nah, kalau misal utara tadi kan saya anggap di sini. Kalau misal saya nggak mau, saya anggap utara di sini juga boleh. Terpaksa ini utara di sini, ini selatan. Berarti ini timur, ini barat. Karena timur itu selalu di arah kanannya si utara. Terus azimut minus 30 derajat, berarti dia kebalikannya. Kebalikan dari sini kita harus turun 30 derajat. Oke, untuk lebih mudah kita lihat yang azimut dulu. Azimut sama 120 derajat. Berarti setelah 90 derajat di sini, kita harus tambah juga sekitar, sorry, ini 90 derajat di sini, kita harus tambah sekitar 30 derajat di sini. Berarti kurang lebih nanti dia akan di sini. Terus turun sekitar minus 30 derajat, berarti kurang lebih di sini. Nanti kalau misalnya kita gambar ini sebagai bola, nanti kurang lebih bintangnya di sini. Begitu. Ya dimana artinya karena altitude-nya minus 30 derajat, kita nggak bisa lihat dia, karena dia kan di bawah tanah gitu. Horizon ini kan tempat kita berpijak. Ya bisa kalau di bumi kita berpijak kan, berarti daerah datar kita itu adalah tanah. Tapi kalau misalnya sana udah 0 derajat, minus lagi, turun lagi ke bawah kan, udah di bawah tanah. Kita mana mungkin bisa nengok gitu. Oke, ini next. Sorry. Untuk yang C, tadi ditanya altitude 75 derajat, azimut 300 derajat. Nah, untuk altitude 75 derajat, azimut 300 derajat, tetap sama. Pertama kita harus gambar dulu horizon kita. Ini horizon, anggap saya di sini. Terus ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Altitude sama 75 derajat, azimut sama 300 derajat. Berarti azimut dari utara ke arah timur, kita berputar sekitar 300 derajat. Berarti kurang lebih kan kalau satu kuadran ini kan 90 derajat. 90 derajat, utara ke selatan itu 180 derajat, ke barat 270 derajat. Berarti nanti dia kurang lebih di sini. Arahnya kemari. Berarti dia nanti di sini. Terus sekarang altitude sama 75 derajat. Berarti kalau misalnya ini adalah bola kayak gini kan. Sorry. Gambarnya kurang rapi. Ya, ya. Nah, kurang lebih ini ada bola langit kita, maka dia nanti akan naik ke sini kurang lebih 75 derajat ya, kurang lebih kayak gini. Nah, beginilah sketsanya gitu. Ini altitude sama 75 derajat, azimut 300 derajat. Baik, selanjutnya eh yang D, altitude sama min 45, azimut sama 225. Altitude sama 45, azimut sama min 225. Oke. Nah, sekarang sama saja kita gambar dulu di mana kita berpijak itu horizon kita. Ini horizon. Kita tandai titik kardinal kita U, S, ini T, ini B. Dan anggap ini bola. Tadi berapa? 25 sama ini minus.
minus 45, 225. Karena minus malah kita gambar bola langitnya full saja sampai ke bawah. Oke. Nah, azimut sama 225 derajat. Berarti setelah kita dari utara ke selatan kan 180 derajat, kurang lebih setengah ini adalah azimut sama 225 derajat. Sekarang altitude sama min 45, berarti setengah ke bawah. Nah, berarti dia di sini nanti. Bintangnya itu nanti di sini. Altitude sorry. Altitude sama dengan min 45 derajat gitu. Kalau misalnya kita mau taruh properti lebih banyak pun boleh. Ini utara, selatan ini bisa taruh zenith. Di sini pas tengah di bawah ini nadir. Dan juga dari utara, zenith, selatan dinamakan meridian, garis meridian begitu. Oke. Inilah properti di mana kita menggambar atau sketsa posisi langit berdasarkan titik koordinat horizon. Jadi kalau misalnya kita berpijak, kita udah bisa tahu kalau altitude 30 derajat, azimut sekian derajat, itu berarti bendanya sekitar di arah mana gitu. Ini yang dari dulu orang zaman dulu digunakan sampai sekarang. Bahkan pas zaman-zaman peperangan pun dipakai begitu. Terus selanjutnya adalah agar sebuah bintang dapat terlihat, maka batas jarak zen ini adalah berapa derajat. Untuk soal kedua ini kita akan bahas. Nah, kalau misalnya tadi kan altitude kalau misalnya ini horizon, berarti agar dia bisa terlihat kan harus di atas horizon, biar dia gak tutup sama tanah, biar dia gak di bawah. Kalau misalnya kayak tadi soal B sama soal D kan altitude di bawah, berarti dia kan gak bisa nampak. Nah, untuk dia bisa nampak berarti altitude-nya itu harus lebih besar daripada 0 derajat atau minimal sama 0 derajat. Terus karena altitude sama dengan 90 derajat kurang jarak zenith. Karena jarak zenith kan dari sini ke bawah. Sementara altitude itu dari bawah ke atas. Nah, oleh karena itu ya kita substitusi aja 90 derajat kurang zenith lebih besar daripada 0 derajat. Terus 0 zenith ini harus lebih kecil daripada 90 derajat. Begitu. Oke. Kita review sebentar. Pertama kita udah tahu bola langit. Inilah hanya perpanjangan dari dari bumi ke langit. Jadi nanti di langit ini kita anggap semuanya itu sebagai bola, di mana bumi kita sebagai pusatnya itu dan jaraknya diabaikan. Sisanya ini ya ditarik ke atas, di mana KLU adalah kutub langit selatan, kutub langit utara, dan kutub langit selatan. Gitu. Terus ada koordinat yang biasa dipakai di matematika dan ada koordinat geografis. Geografis ini penting kan adalah gambar dari ekuator ke atas atau ke bawah berapa derajat dan juga dari Greenwich berapa derajat ke kiri dan ke kanan gitu. Terus selanjutnya ada sistem koordinat horizon. Ini cuman di mana kita berpijak, di sana langit dijunjung. Jadi di mana kita berpijak kita ukur dari altitude sama azimut di mana. Nah, terus karena itu kan sangat bergantung di mana kita berpijak. Nah, contoh saja kalau misalnya saya di Jakarta sama saya di kota lain seperti di Beijing kan pasti altitude sama azimutnya langsung berbeda karena tidak akurat. Nah, karena itu astronom sekarang itu pakai sistem koordinat yang baru, yang lebih global, yang kayak saya dimanapun itu tak akurat. Nah, caranya itu banyak. Pertama itu kita bisa nengok sistem koordinat ekuatorial. Sistem koordinat ekuatorial ini basically kita hanya gambar ulang dan terus kita akan lihat lagi properti apa yang kita bisa pakai. Jadi contoh,
Kalau misal tadi ada bumi di sini ada utara saya, di sini selatan saya, dan ini ada North Celestial Pole atau kutub langit utara. NCP ini North Celestial Pole bahasa Inggrisnya, dan ini juga SCP atau KLS. Ini South Celestial Pole. Oke. Nah, kalau misalnya ada satu orang dia berdiri di sini, berarti kan otomatis tempat lokasi horizon dia ada gini, karena di mana dia berpijak kan arahnya kan gini. Terus eh, daerah di mana dia berpijak ini kita bisa gambar lagi, ini anggap ini ekuator. Kalau misalnya sesuai tarik koordinat geografis tadi, di sini itu ada lintang dia. Dan juga ada beberapa properti lainnya yang bisa gambar. Contoh, kalau misalnya kita perpanjang ke ini semua, dan juga si orang ini dia ada bola langit dia sendiri. Contoh dia ada bola langit dia sendiri. Otomatis yang dia nengok arah utara kan langsung jadi di sini. Karena utaranya ini kan arahnya kan ke arah atas, tapi dia kan langsung mendekati ke horizon. Dan juga selatan dia langsung di sini. Ini kan menjadi tidak akurat. Nah, jadi ada beberapa properti. Yang pertama adalah em, KLU sama KLS ini kita bisa tarik garis. Jadi contoh kalau misalnya arah KLU kan dia kan harusnya tegak lurus ke di sini. Karena KLU kan perpanjangan dari utara ke atas. Dan ini jaraknya kan sangat jauh. Sehingga ini jarak sedikit bisa diabaikan. Dan sehingga dari sini itu dia akan sama dengan lintang di sini. Setelah itu kita bisa lihat properti lain. Contohnya adalah dari sini ke atas, dari ekuator langit ke atas itu didefinisikan sebagai deklinasi ekuator langit. Ini ke atas didefinisikan sebagai deklinasi. Nah, dari sini saja kita bisa gambar kembali. Contoh, menurut saya yang tata koordinat yang saya berpijak di sembarang lokasi, pasti yang pertama yang kita bisa lihat adalah yang tadi KLU sama atau NCP ini dia pasti berubah sekitar lintang derajat. Yang menurut saya di utara. Berarti KLU saya ini sebenarnya dia gak pasti utara, tapi dia ada selisih berapa derajat. Selisih berapa derajat ini adalah lintang. Atau di sini sama lintang derajat. Begitu. Terus properti selanjutnya adalah yang tegak lurus dengan KLU. KLU tadi di sini. Yang tegak lurus dengan dia adalah ekuator langit. KLU sama ekuator langit itu tetap tegak lurus. Berarti di sini itu ada ekuator langit. Atau misalnya kalau kita gambar itu kayak gini. Karena dia kan tegak lurus. Sorry. Ini namanya ekuator langit. Atau celestial equator. Nah, perlu diperhatikan adalah dimanapun kita berpijak, ekuator langit ini sama KLU KLS ini kan pasti tetap sama. Yang berbeda kan hanya lintang saja. Nah, karena itu kita udah bisa lihat. Yang pertama ada deklinasi. Deklinasi ini kan ekuator sama KLU sebagai acuan. Berarti deklinasi ini tidak berubah dimanapun dia berada. Nah, karena itu ya terakhir pertama ini harus menebihkan deklinasi. Deklinasi ini dari ekuator tarik ke atas, ini deklinasi. Deklinasi ini batasannya juga sama, minus 90 derajat, lebih kecil sama dengan deklinasi, lebih kecil sama dengan 90 derajat. Nah, ini kurang lebih seperti altitude, tapi dia itu dari si ekuator langit tarik garis ke KLU. Dan KLU ini harus
kayak di ini tarik ke atas ini sebanyak lintang derajat begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi ini yang lebih bersih. Tadi kan kita ada tarik garis. Jadi contoh orangnya itu di sini dia berdiri di sembarang latitude atau sembarang lintang. Sorry. Sembarang lintangnya di sini. Kutub langit utaranya kan pasti di sini. Terus deklinasinya itu adalah dari ini celestial equator, tarik garis ke atas ke arah AKLU sebanyak sekian derajat, ini namanya deklinasi. Seperti yang tadi saya gambar ini, kalau misalnya saya tarik garis, ini deklinasi itu dari sini kemari. Yang berubah hanya lintang saja. Terus oleh karena itu, maka kita udah bisa pastikan yang pertama, deklinasi itu adalah suatu faktor yang akan kita gunakan di sini. Selanjutnya, kita bisa definisikan. Kita bisa definisikan suatu objek lain, yaitu hour angle. Nah, hour angle ini didefinisikan sebagai berapa lama objek langit itu melewati garis meridian ini. Kalau meridian kan kita bisa pasti itu sama saja. Dari NCP kita tarik garis ke SCP. Ini yang dinamakan sebagai meridian, celestial meridian. Nah, dari celestial meridian ini atau yang meridian kita bisa tahu. Nah, kurang lebih udah berapa lama barang itu melewati meridian kita. Jadi celestial meridian kurang lebih sama kayak ini. Cuman ini dalam bentuk NCP sama SCP. Sebenarnya ini garis ini tetap berhimpit. Karena dia berhimpit, NCP sama SCP kan sama saja dimanapun. Nah, karena ini digunakan sebagai tera koordinat global karena itu juga. Terus celestial meridian itu barang itu telah lewat berapa lama, itu yang dinamakan sebagai hour angle. Jadi contoh, kalau misalnya matahari udah lewat meridian 1 jam, contoh dia udah kayak gak pas di tengah gitu, dia udah lewat di sini 1 jam, berarti hour angle-nya 1 jam gitu. Nah, berarti satuan untuk hour angle itu adalah jam, menit, second. As hour, Y menit, Z second gitu. Kalau misalnya kalau misalnya ini episode-nya ada matahari, berarti pas HA-nya 0 derajat 0 jam dia di sini. Kalau misalnya 12 jam berarti dia di sini. Kalau misalnya 18 jam berarti dia di sini. Ini 6 jam. Nah, cara tahu arahnya gimana? Ingat saja, kalau misalnya objek langit itu selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Berarti arahnya dari timur ke barat. Tetap kayak gitu. Di mana 0 derajat ya pas di meridian, dan 6 derajat ya di arah sini, arah barat. Setelah itu berarti kita udah dapat sistem koordinat pertama kita, yaitu HAD. HA deklinasi. Jadi dengan HA deklinasi, orang-orang sudah bisa memposisikan benda-benda luar langit gitu. Oke, supaya lebih paham kita bisa langsung nengok contoh soal. Yang pertama adalah sketsakan posisi bintang pada lintang sama 60 derajat, deklinasi 30 derajat, HA 30 derajat. Oke, supaya lebih gampang kita langsung pakai sistem koordinat yang sketsa yang langsung di mana saya berada saja. Jadi kalau misalnya saya berada di sini, ini kan horizon saya. Terus saya gambarin ini. Oke, dia mau lintang 60 derajat. Pertama ada utara, selatan, timur, barat. Kayak biasa, kita menggambar titik kardinal. Terus kontribusi lintang kemari ini tadi kan adalah seberapa banyak dia berubah KLU-nya ini terhadap utaranya. Nah, jadi kalau misalnya saya berpijak di sini, berarti KLU-nya naik ke atas atau turun ke bawah sekitar sekian derajat. Jika misalnya positif berarti kan tak naik ke atas sekitar 60 derajat, berarti 60 derajat kurang lebih di sini.
Ini kita namakan KU, ini sorry ini tadi Zenit, ini nadir. Berarti ini lintang sama 60 derajat. Terus selanjutnya kita boleh bisa gambarkan eh, titik ekuator langit. Ekuator langit ini selalu tegak lurus dengan KLU. Berarti nanti arah ekuator langit kayak gini. Terus ekuator langit sudah gambar, berarti deklinasi kita bisa gambarkan. Dari ekuator langit naik sekitar 30 derajat. Berarti kurang lebih dari sini. Berarti arah per arah orbitnya itu nanti kurang lebih dia akan mengorbit sekitar di sini. Yaitu ini 30 derajat ke atas. Oke. Selanjutnya, setelah kita ada gambar ini, kita kan udah tahu dari utara ke selatan ataupun nanti dari KLU ke KLS di sini itu akan melewati meridian. HA sama 3 jam. Berarti 3 jam setelah meridian. Berarti dari sini kalau misal kemarin kan 6 jam, berarti 3 jam di sini. Berarti posisi bintangnya nanti kita bisa nampak di daerah sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, contoh soal yang lain. Yang B, lintang sama min 30, deklinasi min 45, HA sama 15 jam. Oke. Nah, pertama saya gambarkan, misal saya di sini orangnya. Kalau misal lintang saya minus 30 derajat, sorry, ini kardinal lupa. Ini UTSB, di sini Janit, ini Nadir. Oke. Lintang sama minus 30 derajat. Berarti dari utara dia akan turun sebanyak lintang derajat 30 minus 30 derajat. Inilah kutub langit utara saya, ini kutub langit selatan saya. Setelah tahu ini juga sama. Kita harus gambarkan ekuator langit. Ekuator langit itu tegak lurus dengan KLU, KLS. Jadi sekitar gini ekuator langit, atau ini celestial equator. Nah, selanjutnya deklinasi untuk cari garis errornya. Garis errornya minus 45 derajat. Berarti kalau misal tadi kalau positif dia kan arah ke KLU, berarti ini ke arah ke KLS sekitar minus 45 derajat. Berarti kurang lebih setengah. Berarti kurang lebih di sini. Ini garis edarnya. Terus, karena ini tengah ini adalah meridian, berarti HA sama 15 derajat. HA itu nanti dia dari arah timur ke barat. Berarti arahnya kemari 16 jam. Kalau misalnya dari sini kemari kan 12 jam. Ini di sini sampai sini 18 jam. Berarti 15 jam kurang lebih di sini. Dan nanti objeknya itu bisa nampak kurang lebih di sini. Gitu. Oke, itu untuk sistem koordinat baru. Kita yang namanya HAD. Ini sistem namanya sistem koordinat ekuatorial. Nah, ini salah satunya adalah HAD. Selanjutnya ada juga sistem koordinat yang namanya RA deklinasi atau RAD. RA ini adalah ascension. Atau ascension recta. Terus RA ini didefinisikan. Jadi kalau misalnya kita gambar ulang, tadi ini bumi, ini bola langit. Kalau misalnya ini celestial equator, tadi ini KLU, KS. Nah, definisi dari RA ini apa? Sebenarnya ini RA ini datang karena gerak orbit.
matahari sih. Jadi harus diketahui bahwasannya eh, sebenarnya garis edar matahari ini tidak pas di ke sel ekuator. Melainkan dia ada sedikit sedikit bergeser. Ini kurang lebih sekitar 23,5 derajat. Nah, jadi ini adalah garis edar matahari. Nah, pada tentu saja di antara dua titik ini kan ada tempat di mana mereka berhimpit atau kayak berpotongan. Nah, salah satu ini didefinisikan sebagai titik Aries. Tadi garis edar matahari namanya garis ekliptik. Jadi definisi Aries itu adalah definisi titik di mana si garis edar matahari atau namanya ekliptik dengan ekuator itu berpotongan begitu. Nah, karena ini kan sebenarnya didefinisikan, maka eh, titik Aries ini nanti kita akan digambarkan di sembarang titik yang kita asumsikan itu sebagai titik Aries. Nah, selain itu perlu diketahui titik Aries ini juga dalam satuan hour, menit, second. Sama seperti si HA juga. Meskipun kadang dia bisa dalam bentuk derajat, tapi kebanyakan dalam bentuk hour, menit, second. Begitu. Nah, kalau misalnya RA ini kebalikan. RA ini arahnya itu hitungnya ini arahnya kemari. Begitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan kembali, tadi di sini, ini horizon, ini U, S, T, B, zenit, nadir. Nah, tadi kan pengaruh lintang kita kayak UKS-nya di sini. Kurang lebih kayak gini. Nggak usah garis lah. Atau garis sakit kayak gini. Terus ada juga yang namanya celestial equator. Nanti di mari. Ini namanya meridian. Nah, tadi ada yang namanya deklinasi. Deklinasi dari sini ke atas sebanyak sekian derajat. Jadi kalau misal di sini berarti nanti garis edarnya itu di daerah sini. Kan nampak ini. Ini merupakan garis edarnya. Nah, sekarang deklinasi tetap dipakai. Yang berbeda adalah tadi kita memakai sistem HA, yaitu dari meridian, ukur berapa derajat, ukur berapa jam kemari. Nah, sekarang dia berbeda. Kalau misalnya untuk si RA ini atau ascensor Eta ini, kita ukur dari sebuah tempat yang dinamakan sebagai titik Aries. Jadi titik Aries itu kita asumsikan, karena kita kan nggak tahu. Ini biasa udah dihafal kayak titik Aries, emang dari dulu udah ada titik perpotongannya. Tapi kalau misalnya di sini kita bisa gambar. Ya kita asumsikan kurang lebih nanti dia di sini. Di sinilah kurang lebih atau enggak di sini. Ini sebenarnya sama saja sih, ya kan yang dihitung nanti dari sini kemari. Terus nanti asesor ETA itu hitungannya adalah dari sini kemari sekitar berapa jam gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus berarti contoh soal saja ya. Mungkin kita bisa ambil yang sama saja tadi. Oke.
Berarti sama saja kita bisa gambarkan seperti kurang lebih seperti tadi. Itu ya, ini USTB terus lintang 60 derajat ini kan tadi kayak cuman membuat pengaruh kepada KLU, KLS ya sekitar 60 derajat kayak gini. Ini Zenit, ini nadir. Terus berarti ini yang tegak lurus adalah celestial equator. Oke. Nah, dari sini naik ke atas sekian derajat ini ada deklinasi 930 derajat. Kalau lebih dari sini, berarti garis edarnya itu nanti di sini. Oke. Nah, kita sekarang saatnya definisikan si titik Aries. Kalau bisa saya asumsikan titik Aries di sini, sorry, di sini. Berarti dari sini naik 6 derajat, 6 hour. Berarti kurang lebih dia di sini. Nah, jadi kurang lebih posisinya nanti di sini. Gitu. Nah, sekarang dengan hal yang sama, kita bisa lakukan yang B. Tadi deklinasi minus 30 derajat. Lintang sama min 45 derajat. RA sama dengan 20 derajat, 20 hour. Oke. Untuk soal ini sketsanya kurang lebih sama. Lagi-lagi tetap ingat kayak gini. Oh ya, untuk yang ini dari tadi kita asumsikan ada menurut orang kayak gini di sini. Terus kardinalnya ini U, S, T, B, lintang 30 derajat. Berarti dia kurang lebih di sini lintang semua 30 derajat. Utara berarti ini KLU, KLS. Oke. Terus deklinasi sama min 45 derajat. Berarti kita harus gambar dulu ini Zenit, ini nadir. Tegak lurus ini adalah celestial equatornya. Terus deklinasi sama min 45 derajat. Berarti dia ke bawah sekitar 45 derajat. Karena dia kan mau ke arah selatan. Nanti ya kemarin garis edarnya itu di sini. Terus RA sama 60 hour. Kalau kita asumsikan titik Ariasnya di sini, berarti naik ke ini 20 derajat, 20 hour berarti dari sini kemari 12 jam, 18 jam, 20 jam ya kurang lebih di sini lah. Ini titik Aries. Nah, kurang lebih ya di sini. Oke. Tandanya kalau misalnya orangnya di sini ya kita nggak akan bisa nengok sih bintangnya gitu. Tapi ini tata koordinat HA, dekinas HAD atau RAD ini semua dia akan berlaku secara universal. Karena patokannya tadi dia langsung memakai bola besar tadi di sini gitu. Jadi untuk review kita gambar ulang semua. Yang pertama tadi ada bumi kita. Terus ada bola langit besar. Oke. Untuk sembarang orang di sembarang lintang, berarti nanti di sini dia ada ekuator yang dimana perpanjangan dari si dia adalah ekuator langit. Terus di sini adalah ekuator. Nah, di sini tadi utara, selatan. Nah, menurut orang si dia tadi ini di sini kan lintang dia. Berarti menurut si dia yang dia nengok kayak ini nanti titik KLU-nya itu akan berbeda dengan utara
dia, Kena utara dia akan di kemari, sedangkan KL dia akan di sini. Nah, ini berbedanya sekitar lintang derajat karena ini sama ini akan sama. Terus sistem yang lain yang menurut yang tadi, kalau ada meridian berarti nanti pakai HA atau enggak pakai titik Aries baru ditarik ke atas sekitar sekian derajat, sekian hour. Itu akan membuat sistem koordinat ekuator kita. Ini akan biasa digunakan secara universal. Ini yang lumayan modern. Oke, selanjutnya karena tadi udah ada KLU, udah ada si RA sama HA. Nah, sekarang ada juga gabungannya. Kalau bisa kita gambar ulang. Titik kardinal utara, selatan, timur, barat. Di sini anggap KLU, ini KLS. Terus zenit, nadir. Nah, apa yang kita bisa nengok dari sini adalah pertama tadi di sini ada meridian. Kalau kita anggap deklinasi sama 0, berarti biar untuk lebih mudah saja kita nengok ini ada garis celestial ekuatornya. Kita anggap deklinasi 0 untuk mudah gambar, tapi ini berlaku di deklinasi berapa saja. Untuk mudah gambar saja. Tadi di sini kan meridian. Karena ini meridian, yang pertama ada HA. HA dari kemari, arah timur ke barat, ini namanya HA. Terus kita bisa definisikan suatu tempat namanya titik Aries. Dari titik Aries ke bintang, anggap mau bintang di sini, dari sini kemari itu RA. Nah, sebenarnya posisi dia ini kita bisa langsung asumsikan atau definisikan sebagai yang namanya sidereal time. Jadi waktu bintang. Karena sebenarnya sidereal time ini adalah dari sini kemari menurut kalau bisa kita nengok dari sini langsung kemari, ini namanya sidereal time. Jadi dia posisinya di mana? Itu bisa kita namakan sebagai sidereal time. Nah, karena RA sama HA ini di posisinya kan kayak seberangan, satu kemari. Berarti sidereal time ini menurut pengamat lokal ini kita bisa namakan sebagai local sidereal time atau LST atau LST. Nah, karena ini kemari, ya kita definisikan saja LST sama dengan HA ditambah RA gitu. Nah, kurang lebih itu adalah definisi dari local sidereal time. Gitu. Oke. Jadi in total ada beberapa sistem koordinat. Yang pertama sistem koordinat geometri, ini untuk yang matematika, terus geografis, horizon, dan ekuatorial juga sudah kita bahas. Semoga dapat dimengerti. Untuk selanjutnya ada lagi beberapa sistem koordinat sebagai contohnya sistem koordinat AT dan enggak AT. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sekarang setelah kita mengerti posisi benda langit, ada beberapa hal yang bisa kita cari dari benda langit itu. Yang pertama tentunya adalah jarak. Nah, untuk mencari jarak, otomatis kan kalau misalnya di permukaan bola sama permukaan kayak dua dimensi itu kan pastinya berbeda. Karena kenapa? Karena jarak dari sini ke mereka kan melengkung. Kalau di mereka kan langsung lurus gitu. Nah, oleh karena itu ada satu konsep di astronomi itu yang lumayan penting, namanya segitiga bola. Biasanya untuk mencari jarak ini memakai segitiga bola. Segitiga bola itu dia kurang lebih kayak kita mengambil bola dari bola ini, kita mengambil suatu segitiga.
Jadi kita bisa ambil dari sini kemari kemari, dipaksa diambil, itu nanti pasti melengkung. Melengkung jadi kayak gini. Ini kalau misalnya ini adalah efek dari kelengkungan bola tersebut. Begitu. Nah, eh, oleh karena itu, maka kita bisa tarik gini 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 gini, dan ini pasti yang berbeda dengan tarik kartesian. Nah, sekarang properti dari segitiga bola. Properti dari segitiga bola, ini misalnya ini adalah si A, ini adalah si B, ini adalah si C, sama A, B, C. Ini sudutnya ini kalau misalnya di segitiga biasa kan A tambah B tambah C sama 180 derajat. Ini tidak sama dengan, biasanya lebih besar karena ini kan melengkung. Ini yang biasanya digunakan untuk mencari jarak. Nah, di segitiga bola berlaku beberapa rumus. Dan rumus ini yang biasa dipakai untuk mencari jarak. Yang pertama, kalau kita mencari jarak, ada suatu segitiga bola. Sorry. Kalau misalnya ini adalah A, ini B, ini C, seberangnya adalah ini C, B kecil, A kecil. Nah, biasanya semua ini nanti dia langsung ada sekian derajat. Jadi hitungan satuan dari sini kemarin adalah derajat, ini derajat, ini derajat. Karena kan dia langsung di bola, dan bola ini memakai sistem koordinat tadi yang geografis. Semua pakai derajat. Dan oleh karena itu karena ada derajat, kita bisa pakai aturan, langsung masukin ke aturan sinus sama kosinus. Nah, untuk simple ada beberapa aturan. Yang pertama adalah aturan kosinus atau formula kosinus maksudnya. Inilah formula dari cos suatu sisi sama dengan cos dari dua sisi lain, cos B, cos C, ditambah sin B, sin C, cos A. Jadi cara hafal adalah kosinus dari suatu sisi sama dengan kosinus dari sisi lain, kali sinus sisi lain, kali sinus sisi lain, kali kosinus dari sudut yang di seberang dia. Jadi biasa dibilang sebagai aturan kosinus atau cos sin cos gitu. Nah, sama saja kalau kosinus B sama dengan kosinus A kali kosinus C ditambah tambah sinus A atau sinus C kosinus dari B besar. Dan juga cos C sama dengan cos B cos C tambah sin B sin C cos C. Begitu. Selain formula kosinus ada juga yang namanya formula sinus. Nah, formula sinus ini adalah perbandingan. Jadi kalau misalnya sin A per sin A kecil, nah sudut dengan ini sisi seberangnya ini akan sebanding dengan sinus dari B per sinus B sama sin C per sin C. Atau dalam kata lain adalah perbandingan sinus dari sudut dibanding sisi seberangnya itu akan selalu sama untuk semua sisi. Begitu. Terus ada beberapa formula lagi seperti ini sinus A cos sin A cos B besar sama dengan cos B kecil sin C kecil kurang sin B cos C cos A besar. Dan juga ada juga formula lain, langsung sini aja, kosinus dari A kecil kali kosinus C besar sama dengan sinus A cot B min cot B sin C. Terus selanjutnya biasanya ya formula yang sering dipakai adalah formula kosinus dan juga formula sinus. Untuk formula ini kadang dipakai tapi tidak sesering formula kosinus sama formula sinus. Nah, untuk contoh soal kita bisa pakai untuk menghitung dari jarak dari dua kota.
Nah, kalau misalnya jarak dari dua kota itu biasanya tidak langsung pakai em, kayak kita menghitung di suatu eh, Cartesian gitu kan langsung Pythagoras saja. Kalau misalnya di bola itu tidak bisa, karena kan jarak ini kan akan melengkung. Nah, untuk mencari jarak dari dua kota biasanya akan dipakai segitiga bola gitu. Jadi contoh, kalau misalnya ada suatu kota, kota A, dia berada di min 30 derajat, koma eh, min di 20 derajat, ini 30 derajat selatan, 20 derajat barat, dan kota si B ada di sekitar 20 derajat utara, 50 derajat timur. Nah, cara untuk mencari dua jarak dari dua kota ini tidak boleh langsung pakai Pythagoras, melainkan harus pakai segitiga segitiga busur, segitiga bola maksudnya. Caranya adalah kita menghubungkan dengan kutub utara. Nah, kalau misalnya ada ini kan jaraknya itu berarti kita bisa asumsikan sebagai edge. Sisanya kan propertinya kita udah bisa tahu. Kalau misalnya ini 30 derajat selatan berarti ini kurang lebih nanti ada ekuator di sini gitu. Berarti sisi dari sini kemari itu 90 derajat ditambah 30 derajat saja, karena kan dari sini kemari. Ini kan selatan, dari sini kemari kan selatan 30 derajat, berarti ini kemari 30 derajat. Ini kemari kan 90 derajat, berarti ini 90 derajat tambah 30 derajat. Berarti kurang lebih ini 210 derajat untuk sisi ini. Anggap kita sisi ini kita namakan Y, ini Z. Berarti ini Z besar, ini Y besar, ini sama H besar. Oke. Untuk Z juga sama, berarti ini kan dari sini kemari kan harusnya 90 derajat. Tapi karena ini 20 derajat utara, berarti 90 derajat utara kurang 20 derajat utara sama dengan 70 derajat. Begitu. Karena ini 70 derajat, pakai formula cosinus, cos, 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 sin, cos. Jadi cosinus dari X sama cos Y, cos Z, tambah sin Y, sin Z, cos X besar. Nah, sekarang X besar itu kan adalah jarak dari sini kemari. Nah, kita bisa anggap contoh ini 0 derajat. 0 derajat dari sini kemari kan 20 derajat barat. Ini dari kemari-kemari kan 50 derajat. Berarti X besar ini adalah ya 20 derajat tambah 50 derajat aja sama 70 derajat. Terus ya masukin kalkulator, cosinus X sama dengan cos Y itu 140 derajat, cos Z 70 derajat, sin Y 140 derajat, cos 70 derajat, cos 70 derajat. Nanti langsung dapat hasil sama berapa derajat gitu. Nah, untuk konversi derajat ke hour itu ya sama saja sih. Kayak 360 derajat itu sama 24 jam. Berarti 15 derajat itu sama 1 jam. Terus berarti 1 derajat itu sama dengan 60 bagi 15 menit. Sebenarnya 1 derajat itu sama 4 menit. Oke. Kurang lebih itu untuk menghitung jarak. Nah, untuk jarak ini juga bisa digunakan untuk sistem koordinat altitude azimuth juga. Ya, basically cuma sama saja. Nanti ini derajat-derajatnya akan diubah menjadi segitiga bola, begitu. Terus, mungkin begitu saja untuk video kali ini. Yang selanjutnya akan langsung dibahas di video selanjutnya. Jadi hari ini video ini kita telah membahas tentang astronomi posisi dari bola langit, sistem koordinat, 4 sistem koordinat, yang dimana kita selanjutnya akan membahas tentang sistem koordinat ekliptik dan juga galaktik. Nah, yang di sini juga kita ada mempelajari tentang segitiga bola dan aplikasinya untuk mencari jarak dari dua kota. Oke, kurang lebih begitu. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.